Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak kareba pemirsa Potere Spesial Podcast. Kembali bersama saya Yusuf Alfaresi di program yang senantiasa membahas hal-hal yang berbau positif, hal-hal yang bisa membawa kita ke arah yang lebih baik. Saat ini kita akan membahas seperti apa sih suka duka, seperti apa sih kerja sama tim, kawan-kawan yang bertugas di Damkar, sehingga saat ini mendapat apresiasi positif khususnya saudara-saudara kita yang aktif di sosial media, atau kata lain mendapat trust, kepercayaan yang lumayan bagus dari kawan-kawan netizen. Untuk membahas lebih lanjut telah hadir di tengah-tengah kita Kasih Bidang Penyelamatan Damkar Kota Makassar, Bapak Idam. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Pak Idam? Alhamdulillah baik. Iya. Pak Idam, kalau kita memonitoring, kita melihat grafik tingkat kepercayaan publik terhadap teman-teman di Damkar ini semakin hari semakin bagus progresnya. Terlebih lagi respon dari kawan-kawan netizen yang senantiasa mengupload atau memposting hal-hal yang kesannya positif untuk teman-teman Damkar. Bagaimana Anda menyikapi ini, Pak? Iya. Iya, kalau untuk tanggapan netizen, ya memang saya perhatikan selama ini ya, alhamdulillah baik. Tapi kan itu hak mereka. Penilaian mereka kepada kami. Yang jelas kalau kami ya pemadam kebakaran itu ya melaksanakan tugas dengan bersungguh-sungguh, ya, melayani masyarakat. Iya. Iya. Ada kesan bahwasanya Damkar itu cepat tanggap, Pak. Dari aspek apapun, keluhan-keluhan masyarakat semua diakomodir. Kira-kira seperti Damkar Makassar juga seperti itu, Pak ya? Iya. Iya, jadi selama ini kan sebelum Damkar itu banyak komentar dari masyarakat. Awalnya kan Damkar itu dikiranya cuma menangani musibah kebakaran. Sekarang lebih berkembang lagi. Jadi tugas-tugas Damkar itu ada tertuang pada namanya Pancadharma Pemadam Kebakaran. Pancadharma Pemadam. Ini penting, iya, Pak Idam, supaya pemirsa kami juga mengetahui minimal bahwasanya tugas pemadam kebakaran itu bukan hanya terjun ke lapangan pada saat terjadi musibah ya, Pak. Ini mungkin bisa dibahasakan seperti apa sih tugas-tugasnya lain, Pak? Iya. Jadi di dalam Pancadharma Pemadam Kebakaran itu, yang pertama itu mencegah dan pengendalian pemadam kebakaran. Itu tugas utamanya. Iya, yang pertama. Yang kedua melakukan pemadaman kebakaran ketika terjadi musibah kebakaran. Ketiga, ini yang marak ceritanya, penyelamatan. Oh iya. Ada aspek resminya juga, Pak, di. Iya, penyelamatan. Kemudian yang keempat ada pemberdayaan masyarakat. Kemudian yang kelima itu penanganan bahan berbahaya dan beracun. Oh iya. Contoh kecil, Pak, ini kan ramai kalau misalnya musim-musim banjir ya di Kota Makassar. Iya. Saya katakan seperti itu karena bukan hanya mengurus api, tapi teman-teman Damkar juga mengurus hal-hal yang dampak negatif dari musibah banjir itu. Misalnya evakuasi hewan-hewan yang bisa membahayakan keselamatan penduduk, itu sering dilakukan Damkar, Pak ya. Contoh ular atau buaya. Ini tugas-tugas seperti itu baru atau sudah sering dilakukan, Pak? Sering dilakukan. Iya, sering dilakukan. Jadi kami bentuk tim rescue. Tim rescue. Iya, dari pemadam kebakaran. Nah, itulah yang ceritanya melakukan pelayanan kepada masyarakat terkait dengan ya hal-hal yang kejadian yang bisa dianggap membahayakan jiwa manusia. Termasuk seperti penanganan satwa liar, satwa buas yang masuk ke dalam area pemukiman. Ini satu contoh saja, Pak Idam. Yang kategori satwa buas kan misalnya ular, buaya itu. Ada momen yang menegangkan yang bisa Pak
Idam ceritakan pada saat melakukan tugas-tugas seperti itu, Pak? Banyak sekali. Oh banyak, salah satunya saja. Banyak sekali momen. Contoh misal seperti kemarin penanganan ular piton. Itu panjangnya kurang lebih 8 meter. Ini ditemukan di area pemukiman warga, Pak ya? Iya, di dalam rumah. Di mana lokasinya di Makassar itu, Pak? Di daerah Baji Minasa. Dalam rumah, Pak? Dalam rumah. Kurang lebih panjangnya 8 meter yang cuma apa? Susahnya karena ya itu badannya gede, besar, ularnya besar, panjang. Ini ditemukan di rumah warga di bagian mananya, Pak? Ya di Perbon atau apa? Balkon rumah. Iya, balkon rumah. Awal ditemukan itu mendapat laporan dari warga atau si pemilik rumah sendiri? Iya, si pemilik rumah yang melapor sempat dia lihat di atas di celah balkonnya, dia melapor ke kami tindak lanjuti. Itu yang agak menyulitkan kemarin petugas itu karena ularnya panjang dan besar. Ini kan bisa membahayakan juga teman-teman damkar. Di situ. Jadi sempat ada teman yang terlilit, kegigit Pak. Iya. Untung aja ya ularnya mungkin cuma karena merasa terdesak, dia cuma menggigit sekali. Ya lalu dilepaskan. Seandainya mungkin dalam kondisi lapar ularnya, ya teman bisa celaka. Momen-momen seperti itu, Pak, satu tim ini berapa orang, Pak, yang turun ke lapangan? Iya, jadi satu tim itu tergantung dari situasi kejadian. Iya, biasanya kalau evakuasi satwa, hewan buas, ular itu kami biasanya sampai 10 orang. Iya. Saya lihat pada saat terjadi hal seperti itu, Pak, masyarakat juga itu mendapat menjadi pusat perhatian warga yang ada sekitar situ, Pak. Ya mereka berkumpul apa dan sebagainya. Ini sebenarnya mengganggu tugas-tugas Bapak atau malah bisa menyemangati Bapak dan tim pada saat melakukan tugas seperti itu? Ya tergantung dari kejadiannya. Ya. Jadi kalau kebakaran, musibah kebakaran ya sangat-sangat mengganggu. Pak Idam, ada hal yang sungguh menggelitik tanda kutip bagi saya secara personal itu pada saat teman-teman damkar ya berusaha mengevakuasi buaya di Antang kalau tidak salah. Itu sempat jadi trending topik gitu khususnya di sosial media, Pak Idam. Itu ada edukasi ke masyarakat setempat ataukah seperti apa? Sebab ada beberapa warga yang mengklaim bahwasanya dia punya hubungan keluarga dengan buaya itu. Kira-kira seperti apa nih, Pak? Damkar menyikapi hal seperti itu. Iya, kemarin memang sempat ada beberapa warga pada saat setelah dievakuasi kan buayanya ini kami bawa ke kantor dulu. Sempat dibawa ke kantor? Iya, dibawa ke kantor dulu, menunggu pihak itu dalam BK. posisi dibius atau bagaimana, Pak? Belum dibius, masih terikat. Terikat. Kami menunggu pihak balai konservasi untuk datang, karena mereka punya hak untuk menangani hewan yang dilindungi, Pak ya? Buaya, iya. Jadi buaya itu dilindungi. Sambil ini, itu banyak warga yang datang mengaku, katanya keluarganya. Ya kita sikapi ya dengan ya tenang saja kita bahkan arahkan ya silakan Pak. Kalau memang keluarganya ya silakan dilihat. Kita lewatkan dulu setelah pariwara yang satu ini. Kembali lagi bersama saya Yusuf Alfaresi di program Potere Spesial Podcast. Pak Idam, tadi seru ini kita cerita di akhir segmen satu ini soal buaya di Antang ya. Selain evakuasi binatang buas seperti itu, Pak, masih ada momen-momen yang mungkin memiliki tingkat kesulitan yang tinggi
tapi pada akhirnya mampu diatasi oleh teman-teman damkar. Seperti apa Pak? Kemarin itu baru-baru ini. Ya. Jadi ada masyarakat, dia punya jari tangan itu masuk ke dalam mesin penggiling. Mesin penggiling apa? Kopi. Oh, kopi. Iya. Oh, sampai sejauh itu juga damkar yang dihubungi Pak ya? Iya. Masya Allah. Jadi kemarin korbannya itu setelah kejadian dilarikan ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit diperiksa. Ini mesinnya ikut terus dibawa ke rumah sakit. Mesin penggiling pagi. Mesin penggilingnya. Kopi itu ya? Iya. Sampai di sana diperiksa. Pihak medis kan pasti kesulitan bagaimana caranya mau ditangani. Mesinnya aja masih nempel, masih nempel ini di jarinya. Nah, makanya pihak rumah sakit itu menyarankan ke korban telepon pemadam, Pak. Supaya dibantu dilepaskan ini. Orang medis sendiri yang menyarankan untuk menghubungi teman-teman damkar ya. Pada saat dihubungi, Bapak dan kawan-kawan ke lokasi Pak. Iya. Kami langsung respon, tindak lanjuti, langsung berangkat. Butuh waktu berapa lama Pak? Teman-teman damkar bisa menghubungi? Kemarin itu ada ya kurang lebih 40 menit. Karena apa? Tentunya kita juga harus berhati-hati pada saat melepaskan jari Bapak itu, karena ya nanti ditakutkan dengan penanganan kami bahkan menambah cedera. Ya, jadi kita harus berhati-hati. Pak Idam, selain itu menurut informasi yang kami peroleh, katanya teman-teman damkar juga sempat mengevakuasi orang stroke dan sebagainya. Pernah ya Pak ya? Bapak ditelepon sama keluarga Bapak yang bawa ke rumah sakit ya, bukan orang puskesmas. Ya Pak ya? Iya. Jadi kalau untuk kejadian kemarin itu ada ibu yang mengalami stroke, tidak bisa bergerak. Rencananya keluarganya mau bawa ke rumah sakit. Nah, cuman masalahnya ibunya ini tidak bisa bergerak. Mau diturunkan dari lantai 2 ke bawah, itu ruangan sama tangganya sempit, kecil. Nggak bisa pakai tandu. Jadi pihak keluarga itu sudah hubungi medis. Medisnya juga hubungi teman-teman damkar ya. Iya. Makanya kami ke sana ya. Bahkan kami tiba sebenarnya sih bisa cuma melalui menggunakan tali kita turunkan, cuma dipikir terlalu berisiko. Akhirnya kami putuskan menggendong. Kami gendong, turun ke bawah. Sempit sekali tangganya, memang sulit bergerak. Iya. Pak Idam, ini seperti yang Bapak bahasakan tadi, berarti masyarakat ini semakin hari semakin besar rasa bukan ketergantungan, ya semakin besar motivasinya untuk apabila dia mendapat suatu musibah yang ada di dalam kepalanya ini, hubungi teman-teman damkar. Nah, apakah ini memberatkan kerja-kerjanya teman-teman damkar atau malah sebaliknya Pak Idam? Kalau kami itu tugas-tugas selama ini ya kita nikmati saja. Dibawa enjoy Pak ya? Dibawa enjoy saja. Iya. Bapak senang Pak dengan sudah kami tanam memang itu di otak kita, hati kita. Ini tugas kita laksanakan. Yang ada di kepala masyarakat, apapun masalahmu hubungi damkar, selesai. Kira-kira Bapak sepakat dengan hal seperti itu Pak? Kalau sepakat sih enggak juga ya. Itu kan kami serahkan kepada masyarakat bagaimana pelayanannya dengan kami. Ya kami cuma ya berusaha terus memberikan pelayanan kepada masyarakat, terkhusus dengan bidang tugas kami. Iya. Iya. Pak, ini dari sisi humanisme Pak. Dari sisi humanisme. Apa perasaan Bapak setelah tim Bapak dan tim itu mampu merealisasikan apa yang menjadi keinginan warga pada saat itu? Bapak senang?
Pastilah. Senang. Kami sangat senang. Ya. Sangat senang ketika kami melakukan pertolongan pada masyarakat dan berhasil. Wah, luar biasa. Walaupun dari sisi finansial itu tidak ada Pak. Bapak ikhlas dan tim mengerjakan. Ikhlas. Iya. Masya Allah. Respon masyarakat sendiri di TKP seperti apa Pak? Ya alhamdulillah mereka pada senang, terutama yang kayak penanganan satwa yang masuk ke dalam rumahnya, ular kemudian kami evakuasi. Mereka sangat luar biasa, berterima kasih sekali kepada kami. Iya. Nah, ini salah satu fungsi pelayanan Pak ya. Iya. Apa yang menjadi tupoksi teman-teman damkar kan itu bagaimana Iya. memberi pelayanan yang maksimal. Pelayanan yang maksimal. Masyarakat. Iya. Pak Idam, apakah ada momen-momen tertentu yang Pak Idam dan tim rasakan itu pernah membuat kesal Pak pada saat mengerjakan tugas di lapangan? Yang bikin kesal. Ya bikin kesal apa? Ada tidak Pak yang bikin kesal? Ada. Kan kita ceritain aja tadi Pasti Pak, kan? dalam pelayanan itu ya pasti ada hal-hal yang bisa membuat kita kesal. Terutama dalam hal merespon apa yang menjadi permintaan masyarakat, keluhan masyarakat pada saat itu. Kira-kira apa Pak? Saya kasih contoh Ya, saja. contohnya Pak ya. Penanganan satwa, Satu Pak. ular. Ular ya Pak. Jadi si pelapor ini nelpon, Ya. kirim foto, ularnya begini Pak. Iya, iya. Dia sempat foto kan, Iya. kirim nomor teleponnya juga. Kami segera tindak lanjuti. Iya. Langsung ke TKP. Langsung ke TKP. Sampai di TKP kita cari mana ularnya Pak, di sini tarik posisinya. Nah, kita tanya nih Iya. pelapornya, Bapak lihat ularnya kapan? Iya. Oh, saya lihat 4 hari yang lalu Pak. Tidak dibahasakan di awal Pak ya. Iya. Dia tidak bahasakan dari awal waktu melapor. Bahwa ularnya saya lihat 4 hari yang lalu. Dia cuma kirim foto. Lapor cepat, Pak, ada ular di rumah saya. Kami ya, namanya kami mau cepat melayani masyarakat, ya langsung ditindaklanjuti. Iya. Nanti sampai di lokasi ya, baru. ada suka dukanya Pak ya. Iya. Ada suka dukanya. Ini kan semua pasti dilakukan pelaporan ke pimpinan, minimal ke Pak Kades. Iya. Ya. Respon pimpinan sendiri seperti apa Pak? Kalau respon pimpinan itu Mensupport. mensupport sekali. Masya Allah. Mensupport sekali. Iya, Bahkan iya. dia bangga punya bawahan yang ya betul-betul Bergerak cepat ya Pak ya. bergerak cepat, ikhlas. Iya, Nah, bekerja. kerja-kerja ikhlasnya Bapak itu kan sudah menuai hasil Pak. Ini menjadi trending topik sekarang ini, salah satu trending topik di sosial media. Ada takar yang mengatakan Anda sukses hubungi damkar. Pak Idam, di segmen terakhir nanti kita bahas soal bagaimana tugas dan tanggung jawab Pak Idam dan tim di Damkar Kota Makassar terkait seperti apa penanggulangan kebakaran, pencegahan dan penanggulangannya seperti apa Pak Idam. Mungkin ada yang hal-hal yang bisa mengedukasi ya, minimal pemirsa kami di NSTV, sehingga hal-hal yang bisa membahayakan keselamatan, bisa membuat rugi secara finansial itu kita minimalisir Pak. Ya. Kita tahan dulu setelah pariwara yang satu ini. Bersama saya Yusuf Alfaresi di program Potere Spesial Podcast. Pak Idam, tidak terasa 2 segmen terlalu ini kita berada di segmen terakhir di Pak Idam. Hal-hal yang positif yang kita perbincangkan itu kadang kita tidak merasa kita tidak terasa waktu tidak terasa berlalu begitu cepatnya Pak ya. Iya. Pak Idam, tugas pokok pemadam kebakaran kan bagaimana melakukan pencegahan atau menanggulangi musibah kebakaran yang terjadi di kota di wilayah tugas, khususnya di Kota Makassar misalnya. Di Makassar sendiri Pak Idam ini hampir setiap bulan kayaknya ini ada kebakaran ini Pak. Iya. Kenapa musibah itu terus kembali berulang? Kira-kira Pak Idam lihat dari sisi apanya? Kalau saya melihat ya rata-rata yang namanya kelalaian. Kelalaian. Iya, kelalaian. Seperti misal lagi masak, Ya. ditinggal kompor masih menyala, ditinggal ya pergi ngerumpi di tetangga. Ya. Dia lupa matikan kompornya. Oh. Itu yang menyala. Kemudian
kesulitan listrik. Ah. Pernah juga terjadi. Iya, kemudian aliran listrik itu. Ya. Tapi kalau di Makassar, Pak Idam, yang kami sempat monitor, rata-rata yang tempat terjadinya musibah kebakaran ini di rumah-rumah semi permanen dan padat penduduk, ya Pak. Iya. Ini penyebabnya juga seperti itu, ya Pak. Kelalaian atau apa? Iya. Rata-rata kelalaian. Sebagai petugas damkar, pernah tidak Bapak dan tim melakukan edukasi ke spot-spot atau titik-titik yang tanda kutip ya Pak ya, diduga rawan terjadi kebakaran seperti itu? Iya, jadi kami biasa lakukan edukasi, baik itu lewat Nexos, kemudian mendatangi langsung di kelurahan-kelurahan, dilakukan penyuluhan, edukasi tentang pencegahan kebakaran. Kemudian Antusias masyarakat sendiri yang diundang hadir, bagus ya Pak? ya, Mereka bagus. Apalagi kalau bertemu langsung Iya. gitu. Iya. Bertemu langsung ya, mereka antusias. Antusias. Iya. Pak Idam, kalau misalnya salah satu penyebabkan juga kebocoran tabung gas LPG, khususnya yang berat 3 kg ya Pak ya? Iya. Ini pernah ada edukasi juga ke masyarakat Pak, pada saat kalau misalnya cium bau gas sepertinya apa dan sebagainya, hal yang pertama yang harus dilakukan ini apa? Ada Pak. Seperti apa Pak tahapannya itu Pak? Iya. Ya jadi kita masuk dalam rumah, Tiba-tiba mencium aroma gas. cium aroma gas. Iya, Pak. Itu jangan kita nyalakan lampu. Oh, Iya. listrik Pak. Iya. Satu rumah atau di area situ saja Pak? Minimal itu. Di area situ. Iya, jangan dulu matikan, buka semua ventilasi yang ada. Iya. Pemirsa, ini satu edukasi yang bagus ya untuk kita semua ya. Buka ventilasi supaya tujuannya gasnya itu bisa keluar ke udara luar, ya, bercampur dengan udara luar sehingga tidak mudah terbakar. Gitu. Iya. Ya pemirsa ANS TV Makassar, ya itu tadi yang dibahas sama Pak Idam. Kalau misalnya kita mencium suatu aroma gas di satu ruangan, matikan lampunya, buka ventilasi sehingga udara segar masuk ke tempat itu Pak ya, sehingga tidak menjadi sumber terjadinya kebakaran. Pak Idam, tidak jarang juga ini teman-teman damkar mendapat protes, mendapat cemoohan, khususnya dari warga yang di sekitar tempat tinggalnya terjadi kebakaran. Ini kira-kira apa penyebabnya? Ya kalau kebakaran biasa kita dapat celoteh dari masyarakat, wah ini pemadam terlambat. Terlambat ya. Ya ada sih beberapa faktor yang membuat kita terlambat, terutama laporan. Nah sekarang kan penggunaan media sosial itu sudah marak. Mereka lebih, ketika terjadi kebakaran, mereka lebih pilih ngambil gambar dulu. Wah, bikin Gambar konten dulu ya, bikin konten dulu, maunya langsung telepon. Ini pengaruh buruk dari sosial Iya, media ini, Pak. nanti belakangan itu ngambil gambar, dulu video. 10-15 tahun sebelumnya kalau misalnya ada terjadi musibah, yang pertama dihubungnya pihak kepolisian, ke damkar, ke pihak medis, apa dan sebagainya. Bikin konten dulu, jangan seperti itu. Itu salah satu perilaku yang tidak baik, bisa membahayakan keselamatan kita dan keselamatan orang lain Pak ya. Di lokasi sendiri Pak Idam? Di lokasi lanjut tiba di lokasi, kerumunan masyarakat, warga. Itu sangat-sangat menghambat itu pergerakan personil pemadam kebakaran untuk melakukan tugasnya. Jadi intinya Pak Idam, pada saat kita mendengar sirine dari mobil pemadam kebakaran, wajib hukumnya netralisir semua apa yang ada di depan mobil itu. Iya. Ya Pak Idam ya? Seperti itu ya? Beri kami jalan. Iya. Iya. Pokoknya dikasih Buka akses. buka akses untuk Iya. teman-teman damkar Iya. supaya cepat tiba ke lokasi. Ke lokasi. Nah, pada saat tiba di lokasi dengan segala tantangan yang dihadapi, ini sering dibantu juga ya sama warga Pak untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Iya, sering. Jadi peran warga juga ini tidak bisa dipandang Kita sebelah mata ya Pak ya. tidak boleh pandang sebelah mata. Iya, benar, benar. Mereka membantu, cuman ya terkadang ada pihak oknum
muka atau apa yang terkadang over caranya. Ya bagus sih, baik, mereka mau membantu, cuma terkadang mereka yang lebih. Tapi di Ternak Damkar sendiri Pak kan ada SOP pada saat melakukan tindakan-tindakan get-get seperti itu. Iya. Nah, secara otomatis warga ini kan pasti tidak tahu SOP-nya seperti apa, misalnya pakai pakaian keselamatan apa dan sebagainya ini. Iya, Pak. Cara menegurnya seperti apa mereka ini Pak? Kita langsung sampaikan langsung, Iya. Pak, tolong beri kami, biarkan petugas yang bekerja, Iya. silakan Pak, berikan mundur ke belakang, nanti kami yang selesaikan. Pak Idam, ini kita di segmen terakhir. Mungkin ada closing statement, ada bukan himbauan juga, ada edukasi yang buat pemirsa kami, sehingga apa yang kita perbincangkan tadi, dampak-dampak negatifnya itu bisa kita minimalisir. Kira-kira seperti apa? Iya, mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat, ketika terjadi kebakaran, segera hubungi kami. Sekecil apapun, sebesar apapun kejadiannya, segera hubungi kami. Kemudian untuk pengguna jalan, barangkali ketika mendengar suara sirine kami, berikan kami jalan. Bukakan akses jalan kepada kami, agar kami bisa tiba dengan cepat ke lokasi untuk melakukan penanganan. Kemudian ya kepada masyarakat, tetap waspada Ki, selalu berhati-hati dalam melakukan aktivitas keseharian, karena di mana saja potensi musibah bahaya itu bisa muncul, khususnya bahaya kebakaran. Terima kasih Pak Idam atas waktunya telah berkunjung ke studio News TV. Insya Allah kedepannya kita berharap apa yang menjadi tugas-tugas Bapak dan tim senantiasa diberi kemudahan dalam melaksanakan tugas pelayanan tersebut. Pemirsa News TV, seperti yang kita diskusikan tadi, yang kita perbincangkan tadi, Jangki sekali-kali melakukan hal-hal yang bisa menjadi penyebab saudara-saudara kita tim damkar lambat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Kita apresiasi apa menjadi progres kinerja teman-teman damkar. Masyarakat juga responnya bagus. Ini sudah ramai di sosial media bagaimana netizen mengapresiasi positif langkah-langkah yang dilakukan teman-teman damkar, bukan saja di Kota Makassar tapi hampir di seluruh kota yang ada di tanah air. Tetap waspada. Selama kita pada selama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.